밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care, I don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, then baby you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. But when you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, it tried to make me forget where I came from. Sebelumnya mohon izin perkenalkan saya Anissa Soma. Di sini saya izin bertanya kepada kelurahan Parayangan sendiri, bagaimana cara kelurahan ini mengimplementasikan penegakan hukum dan HAM? Untuk implementasi masalah peraturan ataupun perundang-undangan, tentunya kita melaksanakan kegiatan ini melalui sosialisasi. Kita mengumpulkan warga melalui ketua RT, RW, tokoh masyarakat. Kemudian kita sosialisasikan terkait apa yang terjadi di wilayah kita. Jadi kita mensosialisasikan permasalahan yang di sini selalu ada ataupun yang sering terjadi, sehingga yang kita lakukan adalah melalui sosialisasi kepada warga melalui ketua RT, RW, tokoh masyarakat, juga lembaga yang ada di kelurahan Parayangan. Demikian, lanjut. Monggo satu tak jawab dicatat dewi. Tadi sudah saya catat ya, sudah saya sampaikan. Sekarang yang kedua. Yang kedua, Delvia maju. Bagaimana peran warga sekitar dalam menjalankan program yang mengimplementasikan nilai-nilai penegakan hukum dan HAM tersebut? Upaya atau peran warga masyarakat dalam menangani permasalahan hukum. Jadi ketika kita di masyarakat terjadi permasalahan hukum, itu tentunya kita tidak lepas dari kegiatan kita untuk berkoordinasi dulu. Kita kan kalau kita setiap kali ada masalah mengidentifikasi. Jadi warga itu pentingnya untuk
warga masyarakat itu tentunya sebagai objek kalau di masyarakat ya, itu yang nanti kita konfirmasi Babinsa, Babinsa, Mas nantinya yang akan mendampingi atau yang turun. Kita akan di kelurahan dibantu oleh Babinsa dari Koramil Babinsa itu tentara, dan Babinsa Mas itu kepolisian, jadi polisi dan tentara, karena mungkin pada pagi siang hari ini Pak Polisi. Kalau selama ini tidak ada pelanggaran. Lalu tantangan utama dalam menegakkan kondisi seperti apa nih? Tantangan apabila terjadi pelanggaran. Kalau sementara ini kalau lapangan tidak juga, kita kan sering koordinasi nih sama RT RW dengan informasi juga. Jadi apapun masalah yang ada sering disampaikan, belum sampai terjadi pelanggaran. Jadi sudah diantisipasi, kita lebih dekat ke warga dalam Pak RT Pak RW Melalui sosialisasi. Selanjutnya dari kalau kita pertama kali kita lakukan adalah melalui mediasi. Kalau itu sudah menyangkut peraturan hukum. Peran kita ya, kalau peran kita tadi kita apabila terjadi permasalahan, kita akan melakukan konfirmasi, kita memanggil di mana wilayah mana yang terjadi permasalahan hukum, dan situ warga perorangan ataupun itu kelompok, kita akan mengundang, kita berupaya untuk mediasi, kita undang pihak pertama kedua, dan nanti dari peran dari kepolisian yaitu Babinsa Babinsa, kita duduk bersama dulu, kita konfirmasi koordinasi dulu apa yang sebenarnya terjadi dari kedua belah pihak. Apabila kita tidak mampu, maka dari pihak kepolisian lah yang akan membantu mengatasi permasalahan. Selanjutnya itu Mbak siapa kenal? Mbak Vinanda, sekarang Mbak Bunga. Mengkonfirmasi, tentunya didampingi oleh Babinsa, Mas. Begitu nggih. Selanjutnya, monggo bicara ya, yang mungkin yang tanya nanti yang di situ mencatatkan, nanti yang tanya yang tentunya mencatat, jadi nanti jawabannya bisa dicatat. Selanjutnya Mbak Vinanda, sini aja nggak apa-apa. Sebelumnya izin Bu bertanya tentang tantangan utama yang dihadapi kelurahan dalam upaya implementasi penegakan hukum dan pertama kali kita lakukan adalah melalui mediasi. Kalau itu sudah menyangkut peraturan hukum. Peran kita ya, kalau peran kita tadi kita apabila terjadi permasalahan, kita akan melakukan konfirmasi, kita memanggil di mana wilayah mana yang terjadi permasalahan hukum, dan situ warga perorangan ataupun itu kelompok, kita akan mengundang, kita berupaya untuk mediasi, kita undang pihak pertama kedua, dan nanti dari peran dari kepolisian yaitu Babinsa, kita duduk bersama dulu, kita konfirmasi koordinasi dulu apa yang sebenarnya terjadi dari kedua belah pihak. Apabila kita tidak mampu, maka dari pihak kepolisian lah yang akan membantu mengatasi permasalahan. Selanjutnya itu Mbak siapa kenal? Mbak Vinanda, sekarang Mbak Bunga. Mengatasi masalah peraturan ataupun perundang-undangan, tentunya kita melaksanakan kegiatan ini melalui sosialisasi. Kita mengumpulkan warga di
melalui ketua RT RW tokoh masyarakat, kemudian kita sosialisasikan terkait apa yang terjadi di wilayah kita. Jadi kita mensosialisasikan permasalahan yang di sini selalu ada ataupun yang sering terjadi. Sehingga yang kita lakukan adalah melalui sosialisasi kepada warga melalui ketua RT, RW, tokoh masyarakat. Juga lembaga yang ada di Kelurahan Merahan. Demikian, lanjut. Monggo satu rusak jawab dicatat dewi. Tadi sudah saya catat ya, sudah saya sampaikan. Sekarang yang kedua. Yang kedua, Delvia maju. Bagaimana peran warga sekitar dalam menjalankan program yang mengimplementasikan nilai-nilai penegakan hukum dan HAM tersebut? Upaya atau peran warga masyarakat dalam menangani permasalahan hukum. Jadi ketika kita di masyarakat terjadi permasalahan hukum, itu tentunya kita tidak lepas dari kegiatan kita untuk berkoordinasi dulu. Kita kan kalau kita setiap kali ada masalah mengidentifikasi. Jadi warga itu pentingnya untuk warga masyarakat itu tentunya sebagai objek kalau di masyarakat ya. Itu yang nanti kita konfirmasi Babinsa, Babinsa, Mas nantinya yang akan mendampingi atau yang turun. Kita akan di kelurahan dibantu oleh Babinsa dari Koramil Babinsa itu tentara dan Babin Kamtipmas itu kepolisian. Jadi polisi dan tentara karena mungkin pada pagi siang hari ini Pak Polisi. Kita sudah selesai observasi perasaannya bayi capek bagaimana Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Secara umum, HAM bersifat kodrati, yang artinya HAM adalah hak yang telah menjadi kodrat manusia. Selain itu, HAM bersifat universal, yang artinya HAM secara umum berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. HAM juga bersifat langgeng, yang artinya HAM adalah hak manusia sejak dari dikandungan hingga meninggal. Manusia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak-hak itu adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sedangkan hak-hak selain itu tergolong sebagai hak-hak yang dapat dikurangi, seperti hak berorganisasi dan hak berekspresi. Namun, HAM dapat dibatasi. Dalam menjalankan hak-hak tersebut, dapat dilakukan pembatasan. Hak seseorang dapat dibatasi oleh undang-undang. Misalnya, setiap orang berhak untuk memiliki dan membangun tempat tinggal. Namun orang lain tidak berhak mengganggu atau menggusur tempat tinggal orang lain sewenang-wenang, walaupun itu untuk membangun tempat tinggalnya sendiri. Atau pemerintah tidak berhak sewenang-wenang menggusur tempat tinggal orang lain tanpa menjalani prosedur.
Untuk menjamin hak asasi manusia, negara dan pemerintah wajib untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Negara dan setiap orang wajib untuk menghormati HAM. Artinya, tidak boleh melakukan tindakan atau mengganggu HAM orang lain. Misalnya, masyarakat yang sudah menikmati haknya untuk beribadah secara bebas tidak boleh diganggu. Negara berkewajiban untuk melindungi HAM. Artinya, ketika ada pihak lain yang mengganggu HAM, negara wajib memberikan perlindungan. Contohnya, ada orang yang sedang menyampaikan haknya untuk berekspresi, lantas ada pihak lain yang mengganggu, maka negara, misalnya polisi, harus melindungi orang yang sedang menyampaikan ekspresinya itu. Negara berkewajiban untuk memenuhi HAM. Artinya, negara harus mengambil langkah-langkah supaya setiap orang menikmati HAM secara lebih baik dan meningkat dari waktu ke waktu. Contohnya, hak anak atas pendidikan. Maka, negara wajib menyediakan gedung sekolah yang layak, guru yang berkualitas, dan materi pelajaran yang bermutu baik. Selain itu, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan tertib di dalam kegiatan bermasyarakat. Namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan undang-undang agar dapat menghormati hak dan kebebasan orang lain. Apabila seseorang atau sekelompok orang atau aparatur negara dengan sengaja atau tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM orang lain, maka hal tersebut adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia akan menjadi akar dari segala permasalahan dari suatu negara. Mari kita ciptakan dunia tanpa kekerasan dan diskriminasi, saling menghormati dan menghargai sesama manusia. HAM untuk semua. Laporkan setiap bentuk pelanggaran HAM, jangan diam. Saya Vinanda Syafara Karini mendukung hak asasi manusia demi kebaikan bangsa. Saya Dian Juwita mendukung hak asasi manusia. Ketika hukum dan hak asasi manusia dihormati, kita menciptakan fondasi yang kokoh untuk perdamaian dan keadilan. Halo, saya Bunga. Ayo, selalu menaati hukum dan HAM yang berlaku dan saling menghargai hak asasi orang lain. Saya Anissa Asofa mendukung adanya hak asasi manusia. Setiap manusia dilahirkan merdeka. Setiap manusia memiliki hak dan martabat yang sama. Ciku loh.